alihi wasahbihi wa man tabi'ahu hudah. Ini zaman udah aneh banget ya. Para netizen yang berbahaya, nih zaman udah luar biasa anehnya. Luar biasa culunnya, luar biasa lucunya, luar biasa nggak masuk akalnya. Kenapa begitu? Karena belakangan ini ada yang ngaku gitu. Ngakunya Buya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bibana. Waalaikumsalam Yasmin. Ada yang ngakunya Buya. Apa kata dia? Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, maka aku menghidupkan kucing yang sudah mau mati dan hidup. Walaupun itu udah dijawab sama Habib Ahmad Fatah, cuman anak mau jawabin aja gitu. Bagaimana dulu ulama-ulama dulu itu, bagaimana ulama-ulama dulu itu ketika terlihat karomahnya marah dia, nggak suka, benci dia. Ketika karomahnya ketahuan, ini karomah dicerita-ceritain. Ada apalah dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya orang-orang ahli thariqah ini kedekatannya kepada khayal, kepada fantasi itu akan sangat dekat. Kenapa demikian? Karena syariatnya nggak kenceng. Kalau syariatnya nggak kuat, ya begitu. Makanya yang kita lihat ini syariah. Nabi Muhammad SAW yang mukjizatnya bukan main-main. Bulan bisa dibelah, tapi syariatnya luar biasa. Sholatnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, semuanya luar biasa. Ini sekarang yang nongol lagi dua tokoh yang aneh-aneh, yang Masya Allah, yang aduh, bingung aneh mau ngomongnya. Pakai acara bisa hidupin kucing. Aduh Pak, Beb gak pakai dalil, dia kan pakai dalil. Aneh gak mau pakai dalil. Ngapain ngomong sama yang begitu pakai dalil? Ngapain pakai dalil yang begitu-begitu gitu? Udah jelas kok, para ulama dulu mengatakan bahwa termasuk hijabnya orang adalah ketika dia suka dengan karomah. Yang menghijab dia dengan Allah adalah kecintaan dia dengan karamah. Itu namanya hijab nuraniyah. Karena yang muncul adalah apa? Bagaimana dia pengen dianggap di hadapan manusia. Pengen dialah di hadapan manusia kalau dia orang hebat, orang keren, orang top. Sampai-sampai para ulama mengingatkan dia tentang ismur ruh, dia lawan semua. Dia bilang para ulama Indonesia ngajinya belum nyampe, dia doang yang nyampe. Tapi subhanallah, Allah tunjukin kuasanya yang sama dia, Buya Sakur, ya kan? Sama-sama ngaco. Tobat. Jangan begitu. Udah. Jangan ente sesatin umat. Hati-hati. Karomah itu bisa jadi hijab buat ente kalau ente cinta dengan mataharinya. Karena ulama-ulama itu ketika ketahuan karomahnya, dia benci terlihat karomahnya sebagaimana dia benci terlihat aibnya. Ya begitu tuh. Allah. Makanya hati-hati pilih guru. Pentingnya isnad itu begitu. Al-isnad din. Sanad ilmu itu agama. Orang kalau sanad ilmunya nggak jelas begitu, kacau.
Jadi anak kasih tahu ya mas semuanya ya, orang yang suka menceritakan karomahnya itu bahaya. Banyak karena orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang besar di zaman dulu menyembunyikan karomahnya. Maka dikatakan ketika orang tidak bisa membenci karomah sebagaimana dia membenci dosanya, maka dia bukannya orang baik, orang besar di sisi Allah. Cirinya orang arif billah adalah dia membenci karomahnya diketahui orang sebagaimana dia membenci aibnya diketahui orang. Ya. Jangan ente sesatin Umar dengan khayalan atau fantasi-fantasi yang memabukkan sehingga membuat umat lalai daripada jalan yang sebenarnya. Ingat, Syekh Abdul Qadir di dalam salah satu kitab diceritakan ketika beliau pada level maksimal di dalam kewaliannya datang iblis berkata, ya Abdul Qadir, ana rabbukum qad halaltu lakal muharramat. Ya Abdul Qadir, saya adalah Tuhanmu, saya sudah menghalalkan apa yang haram bagimu. Apa kata Abdul Qadir, yakhsha ya la'in, setan ente pagi ente. Maka ditanya Syekh Abdul Qadir, ditanya, bagaimana kau bisa tahu itu setan? Dengan ucapannya, qad halaltu lakal muharramat, sudah aku halalkan untukmu yang haram. Karena Allah tidak mungkin menghalalkan yang haram. Setannya berkata, laqad adlaltu bimisli hada 70 min ahli tariqah. Aku sudah menyesatkan dengan yang seperti ini lebih daripada 70 ahli tariqah. Hati-hati ente. Syekh Abdul Qadir setan. Syekh Abdul Qadir digoda sama setan sampai kayak gitunya. Enggak mau nunjukin daripada kewaliannya. Ini orang sekarang, aduh, pengen banget disebut wali. Pengen banget gitu disebut wali. Udah Pak, tobat Pak. Udah, lu ngaji udah. Tasawuf itu hati. Tasawuf itu tazkiyatun nufus. Tasawuf itu bagaimana berakhlak kepada orang. Tasawuf bagaimana beradab kepada Allah, karena tasawuf itu mempelajari kepada ilmunya Allah tentang ihsan. Tentang ihsan. Bagaimana mendalami ihsan, itu yang namanya tasawuf. Bukan ngaco-ngaco yang begini-begini. Aduh. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, wali besar, wali min awliyaillah radhiyallahu taala anhu wa arda. Suatu hari ada salah satu orang di kampungnya yang kehilangan daripada Jamal, apa namanya, ontanya hilang. Ontanya Syekh Abu Bakar bin Salim hilang. Ontanya orang kampungnya Syekh Abu Bakar bin Salim hilang. Maka dia cari muter-muter keliling, tiba-tiba dia ketemu sama salah satu anak buahnya, sama khadimnya, sama pembantunya Syekh Abu Bakar. Orang ini ngomong sama orang yang kehilangan ontanya. Kenapa Pak? Saya kehilangan onta. Oh, onta ente sama Syekh Abu Bakar. Sama Syekh Abu Bakar? Iya. Antar anak ke sana? Iya kan? Ya, pokoknya jalan dia tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. Sampai tempat Syekh Abu Bakar bin Salim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Pak? Mana onta aneh? Bingung Syekh Abu Bakar lah. Aneh nggak tahu di mana onta ini. Enggak, kata pembantu itu ontanya di rumah ente. Panggil pembantu aneh. Panggil pembantu. Ente ngomong apa? Ontanya antum. Kok bisa ente ngomong begitu? Kan antum ngomong ad-dunya indi kal qis'ah. Dunia di hadapanku seperti qis'ah. Seperti apa namanya? Mangkok. Kalau dunia di depan ente aja seperti mangkok, berarti di dalam mangkok itu ada ontanya bapak ini. Oh. Ente lain waktu jangan lagi ya, kalau lagi keluar hal ente jangan lagi ngomong sama orang. Kalau ada obrolan khusus di antara kita, ente jangan omongin, jangan keluarin. Ini kacau, jadi fitnah. Tuh. Syekh Abu Bakar bin Salim begitu. Kalau ada obrolan di antara kita, jangan ente share, jangan ente bagi, jangan ente viralin. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, zaman itu belum ada medsos ya, jangan ente omongin ke orang-orang. Begitu. Ini orang sekarang
pengen viral. Karena ini omongan antar kita. Ya udah, onta ente di sono ketemu. Aku bilang besok lagi jangan lagi ngomong masalah-masalah begitu. Nggak boleh, marah. Syekh Abu Bakar bin Salim begitu tahu karomahnya, marah dia sama pembantunya. Marah. Ini sekarang, saya ini mau menghidupkan kucing. Aduh, Bapak. Aduh, Pak. Sebutin namanya dong biar jelas. Nggak mau sebutin nama. Batal ini. Muntah kemudian ditelan kembali, batal. Buya yang dokter itu kah Habib? Ya pokoknya Buya yang lagi viral lah. Kan cuma satu, nggak usah disebut nama. Buya yang lagi viral. Sama satu lagi tuh Gus dari Pleret tuh, yang ribut sama urusan orang yang lagi baca Quran di pinggir jalan, katanya nggak ada adab, menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran. Ente menistakan Al-Quran. Bagaimana yang baca Al-Quran ente bilang menistakan Al-Quran, sementara yang nyanyi-nyanyi ente bilang ibadah? Nih Gus kacau lagi nih satu nih. Dia nyanyi dibilang ibadahnya kiai begini nih. Nyanyinya dibilang ibadah, ada orang baca Quran dia bilang teror Quran, menistakan Al-Quran. Ente menistakan Al-Quran. Oh, baca Al-Quran nggak boleh begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu waktu bacain Al-Quran di hadapan kafir Quraisy, digebukin. Sampai diinjak-injak, ditendangin sama Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya. Kenapa itu? Ente bilang yang begitu menista Al-Quran, ngajarin syiar, membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang yang belum mengenal Al-Quran. Hati-hati sama Om Gus, katanya keturunan wali. Nggak bodoh amat, mau keturunan, mau ketanjakan. Mau keturunan kek, mau ketanjakan kek, masa bodoh? Nggak boleh begitulah. Antum nggak suka sama HTI, antum nggak suka sama FPI, fadol, nggak ada masalah. Cuman urusan ibadah ya ibadah. Jangan antum hajar-hajar begitu. Mau HTI mau FPI, kalau ibadah antum nggak anggap ibadah, antum nggak suka, udah cukup. Tapi ibadah mereka antum katakan itu ibadah. Jangan ibadah mereka antum ancak-acok, antum rusak, antum katakan bukan bagian daripada ibadah, bahkan teror. Al-Quran, baca Quran ente bilang teror, ente nyanyi dibilang ibadah. Masya Allah. Mohon maaf, tolong dijawab pertanyaan saya. Ente pertanyaannya apa? Ente nanyanya apa? Mohon maaf Habib, ada yang bilang katanya kalau ahli tasawuf nggak sholat lagi, emang benar begitu? Nggak ada. Tasawuf itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Asasuna kata Sayyidut Ta'ifah. Beliau berkata bahwa asas kita Al-Quran wa Sunnah. Maka barang siapa idza ra'aita rajulan, apabila kau melihat seorang laki-laki tarabba fil hawa, terbang di langit. Wa idza ra'aita rajulan, atau ketika kau melihat seorang laki-laki nyelam dalam air, fangdur, maka ente lihat bagaimana dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, fawwad dalal, maka dia sesat, mau terbang sekalian. Apalagi dia ngomong sholat nggak apa-apa, kalau sholawat penting. Ini lebih goblok lagi nih. Lebih goblok lagi, orang mau sholawatnya kayak apa, kalau nggak salat nggak laku. Lu nggak iman sama Allah, mau iman sama Rasulullah, nggak laku.
Jangan main-main, jangan main-main dengan hal ini. Jangan main-main. Ini kacau, pemikiran ruwet. Pemikiran yang perlu sekali untuk dibenahi. Jangan ikutin mereka, dan saya katakan kepada mereka, kamu Buya, kamu Gus, tobat. Tobat antum udah laku. Pengikutnya udah banyak. Ingat, setan untuk menyesatkan, inna syaitan ala idlalil alim ahras, sesungguhnya setan untuk menyesatkan alim lebih menginginkan daripada menyesatkan orang bodoh. Kenapa? Li'anal alim, karena sesungguhnya alim apabila tersesat, yudillu bidhalalatihi, maka dia akan menyesatkan sebab kesesatannya al-am, kepada orang umum. Berbeda dengan orang umum. Kalau sesat, tersesat sendirian. Kalau orang alim tersesat, nyesatin orang banyak. Udah nggak usah cerita banyak dalil dah. Udah sama-sama kita ngerti dalil. Sama-sama paham. Cuman yang masuk akal, yang sesuai dengan syariat. Jangan main yang macam-macam. Kalau ente ngomong nyanyinya ente ibadah, ya terserah deh. Terserah. Cuman kita lihat orang ketika mendengar nyanyian, dengan orang mendengar baca Quran, hatinya ingat Allah yang nyanyi, apa ingat Allah yang baca Quran? Ada adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qailin hadran nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengerin adzan dulu ya. Ya, jadi nggak usah lah. Hanya karena pengen tenar, pengen masyhur, ente bikin hal-hal yang ngaco gitu. Ya silakan lah, ente mau nyanyi sambil berdakwah, nggak ada masalah. Nggak, kita nggak ribut sama nyanyinya. Ente bodo amat lu mau nyanyi. Cuman nanti jangan salahin orang yang berdakwah dengan baca Quran. Anda mau tanya yang nyanyi ingat Allah sama yang baca Quran ingat Allah, banyakan mana? Anda yakin banyakan yang baca Quran ingat Allah. Nggak usah sok wali apa? Wali itu nutupin kewaliannya, bukan wali biar ketahuan wali. Itu mau tahu wali sok-sokan jadi wali itu. Enggak wali Allah fulan, itu wali bisa tahu orang lain wali. Udah biasa-biasa aja sih. Lihat bagaimana ulama-ulama dulu, kesalehannya yang ditongolin. Bukan keanehannya. Sekarang khayalannya, keanehannya, fantasinya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jangan terjebak sama yang begitu-begitu para muslimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.